Tentu satu hal yang saya bukan saya inginkan, yang saya rasa ketika saya menulis adalah ketika sejarah ditulis, ada hal-hal yang sering diabaikan atau terpaksa diabaikan atau memang benar-benar diabaikan, yaitu kisah-kisah manusia biasa di dalamnya. Jadi gini, kalau kan sebelum pulang dan Laut Bercerita, saya kan juga udah menulis kumpulan cerpen Malam Terakhir ya. Itu cerpen-cerpen yang saya tulis ketika saya kuliah di Kanada ya. Nah itu isinya macam-macam, ada soal gender, soal kehilangan juga, soal keluarga gitu-gitulah ya. Umum, cukup umum. Tapi banyak soal gender lah ya itu ya, kesetaraan gender. Nah waktu masuk Nadira itu udah mulai masuk ke sebuah keluarga gitu ya, mental health dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya itu saya udah masuk Tempo waktu itu. Tapi makanya saya tadi bilang 20 tahun pertama, karena setelah itu kan saya udah redaktur senior. Jadi waktu saya lebih bisa diatur daripada waktu saya reporter. Kalau reporter kan kita disuruh-suruh terus. Tapi begitu saya udah jadi redaktur senior itu udah sedikit bisa membagi waktu. Oke, weekend aku bisa nulis dan riset dan nulis. Kalau weekdays baru aku kerja gitu ya. Jadi that's why saya bisa mulai menulis Nadira. Kemudian Laut Bercerita itu saya terbit tahun 2017. Tapi saya mulai risetnya tahun 2013 ketika saya masih di Tempo. Sebenarnya saya mesti disclaimer ya, bahwa one thing that we need to remember, semua karya saya itu adalah karya fiksi. Itu dulu. It is fiction, ya. Bahwa itu ada beberapa inspirasi dari true events, ya, itu sure, ya, sebagian. Tapi kan itu juga saya nggak plek-plekan taruh seperti itu, gitu loh. Jadi karakterisasi misalnya, itu kan saya mewawancarai banyak tokoh, tapi kemudian saya satukan di dalam satu sosok. Jadi misalnya tokoh Biru Laut itu, tokohnya yang dimainkan Reza, itu banyak orang, gak satu orang aja, ada banyak orang. Ada pengalaman si A, pengalaman si B. Kan orang yang saya wawancara banyak loh, banyak banget. Nah, kemudian saya juga memasukkan berbagai hal dari diri saya di dalam tokoh Biru Laut. Misalnya bacaannya Biru Laut itu bacaan saya. Kemudian kegemaran dia masak, dia kan senang masak ya di dalam novel. Di dalam film juga nanti kamu lihat dia juga senang masak gitu ya. Itu it's my thing gitu loh. Itu ciptaan saya. Jadi it is fiction, itu dulu ya. Kenapa saya menekankan ini? Karena orang bilang wah sejarah begini. Ini fiction. Itu dulu gitu. Bahwa it's inspired by true events, sure. But it's still fiction. Karena a lot of imagination juga play a part di dalamnya. Nah, tapi seperti halnya novel-novel saya yang lain yang tidak historical fiction, tentu satu hal yang bukan saya inginkan, yang saya rasa ketika saya menulis adalah ketika sejarah ditulis, ada hal-hal yang sering diabaikan atau terpaksa diabaikan atau memang benar-benar diabaikan, yaitu kisah-kisah manusia biasa di dalamnya. Kan gak ada yang nulis bagaimana nasib keluarga yang sampai sekarang gak tahu anaknya ada di mana. Kuburan aja gak ada, iya kan? Karena kan hilang gitu kan. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang saya pentingkan. Ini kan gak ditulis oleh media betul. Ada liputan betul, tapi habis itu hilang lagi. Maksudnya ya pasti kamu sibuk meliput yang lain gitu. Jadi itu yang saya ingin insert di dalam pemikiran pembacanya. Bahwa ini masih ada loh orang-orang yang mencari anaknya gitu.